Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal postur berkendara. Jadi ini mau bahas apakah postur berkendara yang diajarkan di safety riding itu relevan atau enggak sih sebenarnya. Karena ya ajarannya kan gitu ya. Jadi kalau safety riding ala sekolah berkendara itu, kalau duduk tegak ya, pandangan ke depan ya itu normal, mudah untuk dilaksanakan. Nah, untuk tangan ini ya, tangan ini ada yang ngomong relax, pokoknya nggak capek. Tapi ada juga yang harus bahu ke samping, siku ke samping, mengarah bagian luar ya. Tangan. Nah, posisi tangan ya. Posisi tangan itu yang benar adalah harus membentuk siku seperti ini. Ya, membentuk siku seperti ini. Ya, umumnya orang-orang umumnya kalau nggak lurus seperti ini naik motornya, ya kalau nggak ke bawah seperti ini. Nah, ya. Ini yang posisi paling bahaya nih. Kenapa? Nggak ada kekuatan. Oke. Jadi kalau posisi lurus seperti ini, ke bawah ini nggak ada kekuatan, sehingga apa? Motor akan cenderung mudah tidak stabil. Mudah oleng. Ya, karena kita megangnya nggak kuat. Ya, karena megangnya nggak kuat, nggak ada sikunya. Kita nggak bisa ngontrol motornya. Kontrolnya kurang kuat. Ya, Oke. Oke. Tapi kalau sudah dibuka, nah ini akan jauh lebih kuat. Oke. Kalau masuk lubang, kita bisa langsung lurusin lagi stang motornya. Stangnya. Oke. Ya, ini ribon nih. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau seperti ini yang terjadi apa? Stangnya efeknya Kemana-mana, liar. kiri. Jangan gini-gini amat, malah lebay. Oke. Capek juga. Caranya bagaimana ya mendapatkan posisi yang ideal tangannya? Caranya pergelangan tangan. Contoh, saya agak body contact sedikit ya. Saya jalan, saya sengaja nih mau serempet, masih lihat. Yang terjadi adalah badannya gampang ngebung, set. Nah, jadi yang benarnya adalah harus membentuk siku seperti ini, Mas. Yes, badan ke depan, bentuk siku. Beda? Beda nggak? Gagak. Kan? Wah. Beda, Mang. Beda nggak? Beda. Stang. Beda nggak? Beda nggak? Beda. Ya, beda kalau sama ke bawah, coba sekali ke bawah. Goyang. Iya. Kalau katanya sih mengarahkan keluar ini tujuannya biar kuat, jadi tangan itu malah nggak boleh rileks. Kalau di safety riding harus kaku. Yang satu bilang lemes, yang satu bilang kaku. Yang penulis kutip yang kaku toh. Nah, yang kaku ini apa ya alasannya itu, nyetir itu butuh kekuatan ya, nggak boleh lemes, apalagi kalau pas nanti di jalan ada yang nyenggol. Kalau nyenggol itu gampang gampang lepas kendali kalau kesenggol ke samping. Ini orangnya entah kalau berkendaranya di mana ya, karena di Indonesia dalam kondisi jalan kalau nyalip itu mepet banget ya,
Kalau kondisi macet-macetan dempet-dempetan gitu juga rapat gitu ya. Penulis nggak pernah menjumpai kondisi di mana rider lain menyentuh siku penulis. Kalau sampai ada yang nyentuh itu biasanya orangnya lagi roboh ke penulis. Nggak ada orang yang lagi naik motornya terus tiba-tiba nyenggol siku, itu nggak pernah kejadian. Jadi ya sampai ada yang orang lain nyenggol itu aneh ya. Nulis nggak pernah merasakan. Jadi kapan ya kira-kira ada orang lain yang niat nyenggol kita itu sampai kena siku gitu? Saat macet-macetan jelas enggak. Karena ya posisi siku itu cukup tinggi ya. Setang iya. Spion iya, sering kena senggol. Tapi kalau siku enggak rasanya. Jadi nggak ada lah alasan bahwa harus kuat biar kalau kesenggol itu kuat. Terus apa namanya, ngomong tangan harus terbuka itu juga nggak ada alasan lah. Apa sih katanya, penulis lupa itu satu lagi alasan itu, biar kuat. Nah masalahnya berkendara ini nggak butuh otot ya, nggak butuh untuk belok, bahkan untuk belok mendadak ya nggak ada contoh sih. Untuk belok mendadak itu nggak ada apa namanya mendadak gitu. Kayak gini contohnya, penulis ketarik ke belakang, jadi apa ya, kebatok sama motornya. Jadi saat akselerasi penulis itu ketarik tangannya. Apa nggak boleh harus tetap gini gitu? Ya capek dong. Coba rasakan sendiri tangan siku ditaruh samping gitu ya, gayanya anehnya yang ngajaran safety riding itu nggak rileks dan bisa jadi malah mengganggu refleks. Jadi gimana ya, maunya itu kan berkendara itu jangan sampai pakai posisi yang bikin capek, bikin sakit. Tujuannya duduk tegak di motor itu adalah biar enggak sakit pinggang. Karena kan motor matic sekarang, kalau motor lagi terserah. Motor matic sekarang ini kan dari sisi kenyamanan itu berkurang ya. Mau motor yang disebut paling nyaman lah, luxuris, maxi saloon ya, walau disebut paling mewah, paling nyaman sekalipun PCX 160, kan ridernya masih mengalami sakit pinggang karena desain engine mounting dan suspensinya yang dibikin cuma cocok untuk jalan super mulus, super datar. Nah kalau duduk pakai gaya punggung melengkung seperti itu bakal sakit, malah cepat capek. Mungkin ada yang ngomong rileks,
Tapi kalau jalannya nggak mulus, nggak super datar, ya bakal bakal cepet capek malah ya. Jadi relax enggak, tegak iya. Siku dileparkan enggak. Tujuan perjalanan, tujuan duduk di motor ini adalah siap dengan segala situasi. Apa dengan tangan siku diarahkan ke samping gitu, bisa cepat sikap. Kalau misalnya ya selagi ngerem harus ngerubah posisi tangan, harus lutut malah di bawah, kan ya mending di bawah kan lah ya. Cari posisi gimana caranya tangan ini bisa bisa enak gitu loh. Untuk belok-belok biar enak ya terserah lah ya, pakai cara gimana. Yang jelas untuk belok harus gampang, jangan sampai kesulitan, jangan sampai harus lepas satu tangan gara-gara pingin belok tok. Oh ya, ini penulis puisi pertama sini untuk coba habis ini mau ganti oli kan, cek apakah suara mesin kasar kalau pakai Pertamax. Ini suaranya mesin sudah ada mulai kelidik-kelidik ya. Dari sisi baik keamanan, keselamatan, kenyamanan, posisi tangan siku dinaikkan itu menurut penulis nggak pas ya, nggak cocok. Kenapa ya? Karena ya kita nggak balapan gitu loh. Yang balapan pun juga tangannya juga nggak ke samping gitu ya. Padahal itu rider yang butuh kesigapan. Terus posisi duduk itu kan juga gitu ya, ada namanya teknik counterweight, ada lean in, ada lean out. Teknik putar balik ya, misalkan putar balik ke kanan, caranya counterweight. Counterweight itu bagaimana? Ketika badan lu posisi putar balik, badan lu posisinya ke sebelah kiri seperti ini. Oke, rem belakang standby ya. Rem belakang terus standby, gunakan rem belakang, ingat jangan gunakan rem depan. Ya oke, perhatikan, misalnya mau ke sebelah kanan ya. Pindahin duduk ke sebelah kiri. Oke. Jaga throttle-nya, jaga koplingnya, ya throttle-nya dijaga, koplingnya setengah, remnya main. Ya pandangannya arahin. Oke, ingat kemana arah pandangan setelah motor menuju. Oke, Sukses bro. ya balik. Gampang kan? Dimana badan kita keluar berlawanan arah dengan sepeda motor kita. Oke, kita coba. Ya, dimana pandangan mata kita tertuju pada ketinggalannya. Dan teknik keseimbangan ini sangat berguna sekali digunakan untuk di jalan. Jadi untuk duduk, untuk belok, terutama untuk motor besar katanya ya, itu badan kita
itu dibuat keluar dari motor kita. Jadi ditaruh, badan itu ditaruh di luar arah menikung. Jadi duduk pakai paha, ditunjukkan, loh ini lo gampang kalau mau belok. Ya gimana ya, katanya kalau mau selap-selip lincah kalau pakai posisi badan nggak gitu. Jadi ditunjukkan belok-belok, posisi duduk pindah-pindah. Penulis coba lihat terus, coba lihat contoh lah ya. Ternyata memang ada ya yang di Amerika yang menyarankan kayak gitu. Civilians out there watching, if you're wondering who's the best, this guy right here. Quinn has won more win competitions and most of the officers out here have even competed. Jadi ketika belok, badan itu pindah posisi. Ketika belok kan kecepatan rendah ya, badan pindah posisi, mindah gitu. Ya penulis terus cari lagi. Ternyata kalau untuk apa ya, slalom gitu ya, orang yang kalau slalomnya kencang itu justru nggak pakai teknik seperti itu. Ironi ya, ironi kalau di lomba slalom malah justru nggak ada yang mempraktekkan seperti itu ya. Itu main terus ya. Duduk kayak gini, tetap pantat tetap di jok, nggak paha yang ada di jok tapi pantat. Belok juga nggak pakai geser-geser, wat gitu ya, tetap aja tuh. Jadi gimana ya, orang nyarankan posisi duduk gitu untuk motor moge ya, tapi buktinya moge yang dipakai slalom gitu ya nggak sampai kayak gitu. Ini yang tekniknya ini bisa dibilang kebalikan daripada yang dilakukan MotoGP. Kalau di MotoGP itu mau belok ke kiri ya badannya di kiri, paha kanan yang dipakai tumpuan. Jadi apa ya, kebalikan lah ya. Kalau yang teknik diajarkan safety riding itu untuk kecepatan rendah, sementara yang dipakai di MotoGP kan kecepatan tinggi. Kayaknya normal gitu ya, tapi lihat contoh orang-orang yang pakai moge juga jalan slalom, gimkana gitu, nggak pakai gaya gitu-gituan lah ya. Jadi apa ya, jadi bisa malah merepotkan gitu. Repot karena ya kalau mau belok harus pindah lagi, belok pindah lagi.
Kan sini itu apa istilahnya harian ya, relax ya. Pindah-pindah gitu Pak, yang pertama adalah capek, yang kedua adalah bikin bikin harus mikir lagi. Karena apa? Ya karena kan distribusi berat berubah. Kalau sampai harus belok kiri kanan dan kita melakukan perpindahan berat, perpindahan badan, itu bisa terjadi pada saat kita pindah. Gaya yang terjadi, dorongan yang terjadi pada saat kita pindah posisi duduk ini akan mempengaruhi kemampuan belok motor kita. Karena jadi ada gaya kita pindah itu pasti akan mempengaruhi dorongan ke kiri atau ke kanan dari motor pada saat kita jalan. Dan kita ini nggak kayak di MotoGP yang harus badannya bergantung demi untuk melawan gaya sentrifugal lah ya. Menaruh badan di luar itu kan bikin bikin gaya sentrifugal makin meningkat. Tapi kan kita nggak pakai itu. Nggak ada ya pembandingan ngomong gampang sulit gitu ya. Gampang sulit itu bisa jadi cuma asumsi saja. Karena toh sudah terbukti mereka yang di lomba slalom itu nggak pakai pindah posisi ya ternyata bisa kencang, bisa lincah. Nggak ada alasan untuk melakukan apa istilahnya teknik counter weight atau apalah gitu. Yang penting justru kalau lagi belok-belok itu bukan posisi badan, tapi apa, teknik counter steering. Teknik counter steering itu apa? Yaitu nyentak nyentak setang ke arah sebaliknya biar bisa belok lebih mudah. Teknik ini bukan untuk teknik kecepatan rendah karena nggak semua motor cocok pakai teknik counter steering ini. Ada motor yang kayak NMAX ini, begitu badan miring ke kanan ya wis belok kanan, badan miring ke kiri ya wis belok kiri. Ada yang gitu. Teknik counter steering ini cuma cocoknya untuk ketika kecepatan tinggi atau di kendaraan yang stabil, kendaraan yang model touring, kendaraan yang model setangnya lebih roboh, lebih sudut kemiringannya, steering angle-nya, caster angle-nya itu apa nama sudutnya itu? Lupa. Pokoknya sudut kemiringan setangnya itu lebih ke depan. Dan ban agak ketinggi agak naik gitu. Kalau di triple clamp kelihatan yang segitiganya lebih ke depan. Kalau MotoGP kan hampir sejajar triple clampnya MotoGP itu. Nah, kalau triple clampnya motor harian kan lebih wajik, lebih segitiga, lebih nggak sejajar. Nah, itu membuat pengendalian makin stabil. Nah, itu juga membuat belok jadi susah mengandalkan body, mengandalkan badan kita. Jadi kita bisa bantu belok dengan disentak. Penulis agak cepat dulu dan penulis sudah lama nggak latihan counter steering lagi ya, soalnya jarang-jarang butuh ya. Kenapa nggak pakai counter steering? Karena pakai rem belakang pun bisa, jadi rem belakang dijerik gitu ya, udah bisa membantu membelok. Jadi
nggak cocok juga ya nyobanya di NMAX ini ya. NMAX ini lebih cocoknya pakai body steering untuk kecepatan segini nih. Nah, jadi kan ini ya, jadi gini, setak kanan, bodi langsung ngerebah kiri. Tadi itu nyentak kiri, langsung bodi motor rebah ke kanan kan, tinggal diikuti langsung belok kanan. Ya maaf contohnya gitu ya. Entah apa bisa kasih contoh lagi, kondisi jalan nggak memungkinkan soalnya. Nah yang jelas counter steering ini bisa sangat membantu. Kalau nggak pakai counter steering, pakai rem belakang. Jadi kalau di rem belakang itu belok akan lebih mudah. Jadi belok itu akan terbantu oleh counter steering tersebut. Kalau kita kombinasikan ya, counter steering sama body steering itu dua-duanya akan bisa membantu. Tapi sebaiknya gini, kalau pas ingin kombinasikan ya, benar-benar butuh belok sangat mendadak banget dan harus bisa menghindar ya. Yang pertama itu adalah kita sentakkan steering dulu. Sentak kanan, kalau mau beloknya sangat tajam ya, sentak kanan, rem sebentar, belok. Jadi habis nyentak langsung rem belakang dikit. Nah itu pancernya, awalannya untuk belok kiri itu akan sangat besar. Penulis nggak ada tempat untuk melakukan itu ya. Soalnya ya penulis pernah tunjukkan ya, belok kiri terus tiba-tiba nyentak kanan, bek gitu. Nyentaknya keras banget. Jadi kayak tek gitu ya. Belok jadi sangat tajam banget. Jadi begitu habis disentak, direm sebentar gitu, bodi langsung ke kiri sendiri. Balik lagi ke posisi steering. Kita sebenarnya nggak bisa ngomong ada posisi steering, posisi berkendara ideal. Karena apa? Posisi berkendara itu sebenarnya sudah didikte, sudah disetel fix oleh pabrikan motor. Kita mau tegak nggak bisa, mau duduk rileks nggak bisa, ya kan itu tergantung dari pabrikan lah. Nggak bisa kita menggunakan alasan duduk pasti bisa pakai gini gitu. Enggak mungkin. Yang namanya duduk itu wis tergantung sama pabrik motornya wis. Kita nggak bisa melakukan sesuatu di luar yang didiktekan oleh pabrikan. Jarang sekali ada keleluasaan. Jadi misalnya nih, motor matic depan ini banyak, ini contohnya. Terus posisi setang di bawah, duduk tegak, wes gitu. Beda banget dengan misalnya motor sport 1000 cc yang
duduk itu harus kehalang sama tangki, jadi ngeraih setang itu jauh banget gitu ya. Duduk harus agak delosor ke depan gitu. Udah beda. Walau namanya motornya motor harian ya tetap duduk pasti beda. Ngomong duduk ideal harus begini itu nggak bisa. Kan yang sering dipakai contoh itu motor sport ya, motor gede lagi. Apa ya kalau duduknya di kayak misalnya depan ini Vario 110 ya, apa berarti harus duduk di joknya penumpang? Kan cocok kalau duduk di jok penumpang tuh. Kayaknya sudah benar-benar mirip motor sport ya kalau duduk di jok penumpang. Apa itu duduk yang paling ideal? Enggak bisa ya. Belum lagi motor matic yang ruang kakinya itu terbatas. Jadi kan ada yang ngomong ya, kalau duduk di matic motor ada fairingnya itu kaki harus rapat ngarah ke depan. Kadang nggak bisa, karena apa? Kadang ada yang lututnya orangnya tinggi ya, lututnya panjang, kebentur sama bagian dalamnya ini, sama bagasi, sama bodinya kan nggak gitu. Ya karena memang bukan salah kita gitu loh. Kita pingin posisi duduk yang ideal, tapi sama pabrikan dibuat nggak bisa. Kayak depan ini Vario kan nggak enak duduk duduk lurus ke depan gini, nggak enak karena ya ergonominya nggak cocok gitu loh. Sama pabriknya disabotase, dibikin kalau duduk yang ideal itu nggak nyaman. Belum lagi yang yang kayak bit depan ini kan penyakitnya joknya itu bikin capek, jok tipis itu kayak duduk kayak gini tuh capek banget ya, apalagi kalau badannya tinggi. Karena pun posisi duduk, posisi pantat itu lebih rendah daripada lutut. Nah, duduk kayak gitu tuh capek. Capek. Jadi gimana ya? Untuk bisa dapat posisi ideal itu kita itu kira-kira dari mercy-nya, dari istilahnya, dari kerelaan pabriknya lah. Kita dikasih apa sama pabriknya, pabrik motornya? Kalau pabrik motornya mencegah duduk yang enak, ya mustahil kita bisa duduk enak. Contohnya lah ya, yang barusan ini Honda kayaknya mengadakan lomba vlog atau blog posisi riding ideal. Nah, masalahnya yang dipakai contoh adalah BCX 160.
Dan PCX 160 itu posisi duduknya enggak ideal. Orangnya contohnya salah. Contoh yang dipakai badannya ketinggian. Mungkin ya salahnya salesnya ya, atau marketingnya lah, atau siapa itu. Rider yang dipilih kan ketinggian, sehingga apa? Kelihatan apa si pundaknya itu jadi sangkuk gitu ya, jadi menekuk gitu, terpaksa menekuk ke depan. Kalau penulis sudah dipaksa duduk menekuk ke depan gitu, nggak enak, kena di bahu, kena di dada juga, nafas jadi sesak dan macam-macam gitu. Ini aja penulis merasa gimana ya, ini penulis duduk di depan nih, ini merasa setang ini kurang apa ya, kurang nyaman, padahal sudah agak tinggi, lebih tinggi daripada PCX. Duduk gini ngepas tadi. Jadi kalau duduk depan tadi kerasa kurang pas, duduk nyender belakang ini pas, tapi duduk sudah nggak tegak lagi, sudah agak membungkuk. Disuruh tegak, ya emoh lah. Ini posisi tangan lurus kiri kanan. Disuruh mengeluarkan siku gitu. Wah capek. Coba deh naik NMAX 2018 terus apa? Siku dibuat keluar gitu ya. Nggak bisa, ngilu. Nah itu juga orangnya nggak mikiri gimana kalau motor laki ya. Motor laki itu kan biasanya siku itu dipakai tumpuan tangan juga. Jadi apa namanya? Nggak bisa bertumpu di pantat, tapi sudah di tangan. Yang kena itu apa? Telapak tangan jadi merah gitu ya. Terus bahu jadi capek. Nah, itu sumbernya dari mana? Ya karena harus bertumpu itu. Nah kalau ditambah apa posisi duduk yang sikunya diarah ke samping juga, wah guys, makin nggak enak lagi. Jadi gimana ya? Yang diajarkan soal safety riding itu kadang itu tanpa dasar ya, nggak ada dasar ilmunya, nggak ada dasar penelitiannya, nggak ada dasar pengalamannya lah. Karena mereka itu kadang cuma asal ngomong, asal jeplak, nggak pakai ilmu. Yang lokal berani seperti itu. Jadi kalau ada ajaran-ajaran kayak gitu, masuk telinga kiri keluar telinga kanan lah. Coba cari sendirilah. Kalau lama naik motor ya silakan selidiki gimana posisi yang paling rileks, paling sigap, paling bisa bereaksi. Ya sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.